Halo, perkenalkan nama saya Tridewi dengan NPM 2412011262. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih pada zaman Nabi Adam dan Hawa pernikahan sedarah itu diperbolehkan, sementara sekarang kok tidak? Jawabannya simpel, aturan berubah karena situasinya berubah, dan itu bukan kontradiksi, melainkan akal sehat. Bayangin nih, kamu lagi di suatu pulau terpencil, terdampar sendirian, dan satu-satunya hal yang bisa kamu minum itu air sungai yang kotor. Kamu bakal tetap minum air sungainya atau enggak? Pastinya bakal tetap minum kan? Karena itu satu-satunya yang bisa kamu lakukan untuk bertahan hidup. Nah, setelah kamu diselamatkan dan ada air mineral bersih di kulkas, apakah kamu bakal tetap minum air sungai yang kotor itu? Tentunya enggak kan? Karena situasinya beda. Nah, bukan dulu yang salah, tapi karena situasinya juga jelas berbeda. Begitu juga logika di zaman Nabi Adam dan Hawa. Di saat itu, manusia di bumi cuma ada mereka. Dan apabila anak-anaknya tidak melakukan perkawinan sedarah, maka generasi manusia akan bisa langsung punah di generasi kedua. Jadi bukan sesuatu yang boleh karena mau, tapi karena tidak punya pilihan lain. Dalam filsafat, kondisi ini disebut situasi darurat moral, yaitu aturan normal tidak bisa dipertahankan karena keberlangsungan hidup sedang dipertaruhkan. Dan di atas aturan yang dibuat manusia ada namanya hukum alam, yaitu aturan yang lebih tinggi, universal, dan abadi. Hukum alamnya saat itu adalah manusia harus tetap hidup, itu kompas moralnya. Dan perkawinan sedarah justru sejalan dengan kompas itu. Saatnya masuk ke penjelasan sains yang masuk akal. Setiap manusia memiliki gen. Anggap aja kode rahasia tubuh kamu. Dalam kode itu terdapat 5 atau lebih gen resesif yang dapat menyebabkan penyakit genetik. Tapi selama pasanganmu punya kode yang berbeda, gen itu akan tetap tidur dan gak aktif. Masalahnya, kalau pasangan sedarah menikah, mereka tuh bawa kode yang hampir sama persis. Gen rusak sama-sama ketemu, dan hasilnya akan mengakibatkan anaknya lahir dengan potensi tinggi terkena penyakit bawaan. Penelitian menyebutkan bahwa anak yang lahir dari pasangan sedarah berisiko 20 kali lebih tinggi terkena penyakit genetik langka dibandingkan anak yang lahir dari pasangan tidak berkerabat. Bukan penyakit kecil, anak yang lahir dari pasangan sedarah bisa terkena kesulitan kognitif, gangguan jantung, dan pendengaran yang terganggu. Tapi kenapa sih pada zaman Nabi Adam dan Hawa nggak separah itu? Karena pada zaman Nabi Adam dan Hawa, gen manusia masih segar dan bersih, belum terkena akumulasi kerusakan dari ribuan generasi. Selama berabad-abad manusia hidup, berproduksi, kena penyakit, dan terkena paparan lingkungan, manusia makin punya banyak gen rusak yang tersembunyi. Akibatnya, pernikahan sedara sekarang lebih beresiko daripada saat zaman awal manusia. Disinilah hukum alam bekerja dengan cara yang menarik. Larangan nikah sedara hampir ada di semua peradaban dunia, mulai dari hukum negara, adat, hingga hukum agama. Semuanya tanpa koordinasi sampai pada kesimpulan yang sama. Kalau larangan itu ada di semua tempat dan zaman, maka itu tanda kuat bahwa larangan itu menyentuh lebih dalam dari sekedar budaya. Ia menyentuh hukum alam itu sendiri. Sebelum adanya ilmu genetika, sebelum adanya penelitian DNA, manusia sudah secara naluriah menghindarinya. Sains modern hanya mengkonfirmasi hal yang sudah naluri itu bisikan ribuan tahun lalu. Namun, hukum alam tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dikombinasikan dengan akal, data, dan kejujuran moral. Dan ketiga-ketiganya digabung, maka kesimpulannya jelas. Larangan nikah sedara bukan peraturan yang sewenang-wenang, melainkan peraturan yang ada untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi intinya, Adam dan Hawa tidak salah. Anak mereka yang menikah sedarah juga tidak salah. Kondisinya mengharuskan untuk itu. Dan hukum alam juga mendukungnya, karena yang paling penting adalah manusia tetap ada. Namun sekarang situasinya sudah berbeda. Manusia sudah miliaran. Gen kita sudah jauh berbeda. Aturan yang awalnya jadi jalan keluar, sekarang malah jalan menuju masalah. Dan manusia yang belajar dari sejarah adalah manusia yang tahu kapan untuk mengubah aturan. Bukan karena aturan yang lama salah, tapi karena aturan yang baru lebih tepat untuk zamannya. Sekian, terima kasih.